wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang hebat dan semangat? Selamat datang kembali di pembelajaran daring kelas 4 SD Muhammadiyah Pati. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar dan berjumpa lagi di pembelajaran tema 5, subtema 1. Nah, temanya adalah pahlawanku. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita belajar di subtema 1. Pembelajaran ke-1, perjuangan para pahlawan. Nah, anak-anak ya, untuk muatan pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang kata tanya ya, dan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, ya, bab ini juga berkaitan dengan tema sebelumnya juga. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan yang dengan tepat, maka anak-anak harus memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam sebuah bacaan. Informasi adalah apa sih informasi itu? Sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, ini contoh-contoh kata tanyanya. Apa? Ada kemarin Ustazah sudah menjelaskan ada 5W plus 1H. Apa? Ya, itu digunakan untuk apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita atau pelaku. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. Terus bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses atau tahapannya. Nah, ini coba ya Ustazah berikan penjelasan terkait mengapa dan juga bagaimana. Bedanya pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, ini ya diingat-ingat alasan atau sebab. Misalkan mengapa kita harus menggunakan masker. Nah, jawabannya apa itu kan? Nah, alasannya adalah misalkan untuk melindungi diri, untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Kalau bagaimana itu cara-caranya. Nah, anak-anak, jawaban, nah ini kan kata tanya. Tentunya ada jawaban yang terdapat dalam sebuah bacaan. Jawaban ada dua ya, ada yang jawaban tersurat dan juga ada yang tersirat. Tersurat itu bagaimana? Jawaban yang tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jadi jawabannya ada jelas, tapi yang tersirat harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Nah, sekarang di muatan IPS, yaitu tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, pada zaman dahulu ya di Indonesia juga terdapat beberapa kerajaan. Ya, beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta sikap kepahlawanannya. Yang pertama adalah, nah ini nanti kita praktekkan cara, ini kan ada teks ya, nanti kita cari informasinya tentang apa. Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai, raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budinya. Raja Mulawarman menyediakan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu kaum, kalau di Hindu itu kaum kalau di kita itu fakir miskin ya, kalau di Hindu namanya kaum Brahmana. Sikap kepahlawanannya adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya dan dermawan. Nah,
ini adalah bacaan teks. Informasi apa ya yang dapat kita ambil dari tentang Raja Mulawarman? Nah, berarti misalkan Raja Mulawarman itu raja Hindu yang baik, bijaksana dan dermawan. Nah, itu. Ini adalah Prasastyupa ya, peninggalan pada masa kerajaan Hindu yaitu pada Raja Mulawarman. Terus yang kedua ada Raja Kartanegara atau Kerajaan Singosari, raja pemeluk Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Nah, waktu dulu Indonesia masih dijajah bangsa Mongol. Nah, yang ketiga ada Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya, raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaan sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikapnya ada jujur dan disiplin dalam memimpin rakyat, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, ini yang keempat adalah Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan. Nah, ini ada Masjid Raya Baitur Rahman, ini adalah peninggalannya. Sikap kepahlawanannya adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang kelima ada Raden Patah di Kerajaan Demak. Ya. Raja pemeluk agama Islam ya yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Ya, ini Masjid Agung Demak. Nah, ya, kalau anak-anak pernah ke Demak ya, silahkan bisa melihat peninggalan Kerajaan Islam, Kerajaan Demak. Menghormati sikap kepahlawanannya, menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajah. Nah, itu ya. Itu tadi tentang raja-raja yang ada, raja dan kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, dari informasi tadi apa yang dapat kita ambil ya? Misalkan raja-raja, semua raja-raja itu baik Islam, Hindu, Buddha, mempunyai sikap adil dan bijaksana. Nah, itu ya. Itu. Nah, untuk selanjutnya adalah muatan IPA. Kita belajar penerapan sifat-sifat cahaya. Anak-anak pasti di dalam kehidupan sehari-hari kita tak lepas dari yang namanya cahaya ya. Nah, cahaya itu apa sih Us ya? Cahaya. Nah, anak-anak, cahaya berguna untuk apa aja sih ya dalam kehidupan sehari-hari? Membantu manusia melihat benda-benda sekitar. Anak-anak bayangkan kalau di malam hari kita tidak dapat pencahayaan dari listrik ya, bisa nggak kita melihat benda-benda sekitar ya? Misalkan sedang mati lampu, itu kita menyalakan senter, lilin dan lain sebagainya, itu untuk menghasilkan cahaya supaya kita bisa melihat benda-benda sekitar. Membedakan warna ya, kalau tidak ada cahaya maka kita sulit membedakan warna. Melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sifat-sifat cahaya antara lain, yang pertama merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Itu sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang yang pertama, percobaan sifat-sifat cahaya yang merambat lurus. Nah, ini contohnya ada lilin, terus ini bisa kertas ya. Ini bisa kertas putih ataupun kaca. Nah, pasti apa? Menembus ini ya, merambat lurus ya. Saat lubang sejajar, nah ke sini cahayanya tidak belok ya. Kamu dapat melihat cahaya lilin saat karton tersebut digeser tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat lilin ya. Jadi tidak mungkin cahayanya misalkan ke sini, ke arah sini atau ke arah sini. Jadi merambat lurus. Seperti juga saat kita menyalakan senter,
eh, apa namanya, motor ya, di motor, di mobil itu kan cahayanya lurus. Ini seperti contohnya yang cahaya merambat lurus. Terus yang kedua, cahaya dapat menembus benda-benda bening pada senter. Saat senter diarahkan ke depan papan melalui gelas bening, cahaya di senter akan menembus gelas dan juga menyinari papan. Nah, gelas ini kan salah satunya benda bening ya anak-anak. Jadi ini di senter. Nah, terus apa? Cahayanya bisa menembus gelasnya dan bisa memberi cahaya di papan tersebut ini. Terus ini contohnya dapat menembus benda-benda yang bening. Kita bisa melihat ikan, misalkan kita di akuarium ya, yang bendanya kaca. Nah, itu pasti kelihatan karena apa? Cahaya bisa menembus benda bening. Nah, dapat dipantulkan. Anak-anak, pernahkah anak-anak bercermin? Pasti setiap pagi sebelum berangkat sekolah anak-anak pasti apa? Pasti bercermin, memastikan bagaimana penampilannya ya. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Jadi permukaan benda, kita di depan cermin berarti kita itu permukaan benda dapat terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Nah, itu ya. Kalau apa? Bendanya rata. Nah, ini seperti ini juga. Dapat dipantulkan spion. Nah, yang keempat adalah dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, contohnya ini ada pensil yang dicelupkan ke dalam air. Pensilnya akan terlihat patah ataupun lebih besar. Nah, ini juga ya contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pernah ya kalian ke dasar kolam renang tampak lebih dangkal. Tampak lebih dangkal itu apa? Cetek ya bahasa Jawanya itu. Nah, tapi aslinya dalam. Nah, sekarang anak-anak, mari kita melakukan kegiatan berikut. Ini tugasnya di rumah ya anak-anak. Yang pertama, kalian menyiapkan alat dan bahan, gelas kaca yang bening, pensil, juga air putih. Nah, terus anak-anak mempraktekkan kegiatan berikut. Tuangkan air putih ke dalam gelas kaca yang bening, terus masukkan pensil ke dalam gelas kaca yang sudah berisi air. Setelah itu amati pensil yang sudah dimasukkan ke dalam air. Apa yang terjadi ya? Apakah bengkok ataukah membesar ya? Ataukah membesar atau mengecil? Nah, anak-anak silahkan diperhatikan dan juga diamati. Pensilnya yang mulanya ukurannya kecil, ketika dimasukkan gelas dilihat dari depan kok ukurannya berbeda ya atau bagaimana. Nah, setelah itu foto kegiatan kalian saat melakukan praktek tersebut ini. Terus tuliskan hasil pengamatanmu. Kirimkan foto dan juga tulisan hasil pengamatanmu di Google Classroom. Oke anak-anak, cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Hari ini kita belajar 3 mapel ya, bahasa Indonesia, IPS, dan juga muatan IPA. Dalam bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang kata tanya dan juga tentang menggali informasi. Di IPS kita belajar tentang tokoh kerajaan dan juga kepahlawanan pada masa-masa atau kerajaan di Indonesia. Yang ketiga tentang IPA, yaitu kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat mencoba dan mempraktekkan kegiatan berikut. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.